Episode 36 Novel Gadis Barbar dan Dosen Galak. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih. Astaga, kenapa dia jadi lebih galak dariku? Gumam Feli setelah dia menelan ludah dengan kasar. Perubahan sikap Aileen tersebut benar-benar membuatnya terkejut. Selama ini dia pikir Aileen hanyalah gadis yang hanya tahu caranya bersenang-senang, ketawa ketiwi bersama dengan Nora. Nilai bagus mereka dapatkan dari universitas hanyalah hasil dari menyontek. Dia pikir sekali gertak Aileen akan langsung tunduk padanya. Tapi ternyata gadis itu kini begitu berani, bahkan memiliki aura yang tak bisa dia lawan, sorot mata tajam serta tutur kata yang mengintimidasi. Feli yang ingin menekan gadis itu tapi sekarang malah yang merasa posisinya di perusahaan ini tidak aman. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumamnya dengan perasaan yang tiba-tiba was-was. Sementara Aileen di luar sana sontak memasang wajah yang dingin setelah bicara dengan Ibu Feli. Sumpah, hatinya benar-benar terluka atas ucapan wanita tua tersebut. Tuduhan sebagai mainan Tuan Alan benar-benar melukai harga diri dan keluarganya. Padahal sejak awal hingga saat ini dia masih sangat menghormati Ibu Feli, namun makin lama wanita itu makin keterlaluan. Sampai Aileen menunjukkan sisi gelap di dalam dirinya. Keberanian untuk membuat lawannya lumpuh. Ada apa, Ai? Kenapa wajahmu terlihat lebih marah daripada wajah Ibu Feli tadi? Tanya Nora. Aileen kembali dengan raut wajah yang tak bisa dia jelaskan, jadi cemas dan khawatir sekaligus. Karena jika Aileen tantrum pasti akan gawat. Dulu mereka pernah berkelahi di kelas dan Nora kalah telak, bukan hanya rambutnya yang terjambak. Namun tubuhnya pun nyaris terbanting. Ditanya seperti itu Aileen kemudian membuang nafasnya dengan kasar. Apa kata Ibu Feli? Apa ucapannya keterlaluan? Kamu bisa langsung melaporkannya pada Pak Alan, kata William pula. Dia adalah yang maju paling depan jika ada pembulian, dimanapun itu, sekolah, kampus ataupun tempat kerja. William tak ingin ada orang-orang yang diintimidasi. Tidak ada apa-apa, aku hanya emosi sesaat, balas Aileen, coba memberi pengertian pada dua sahabatnya. Jika ada apa-apa langsung katakan, jangan hanya dipendam, kata William lagi. Nora tidak merasa cemburu dengan perhatian William tersebut, sebab dia pun merasa khawatir juga. Nora justru setuju dengan ucapan sang pujaan hati. Jika ada sesuatu yang buruk harus segera diungkapkan. Jika sesuatu itu menyenangkan lebih baik nikmati sendiri. Prinsip Nora. Iya Will, kalian tidak perlu cemas. Aku bukan hanya mencemaskanmu Ai, aku juga mencemaskan nenek tua itu, tulangnya bisa patah jika kamu banting, balas Nora. Aileen mendengus kesal, di dalam hatinya mulai berbisik haruskah dia mengatakan pada Nora dan William tentang hubungannya dengan Pak Alan. Ah tidak. Aku belum bisa mempercayai mulut Nora 100%, dia pasti langsung memberitahu Sheila, lalu Sheila akan memberitahu teman-teman yang lain. Lama-lama satu kampus tahu semua dan kemudian satu kantor. Batin Aileen. Sangat yakin dengan pemikirannya ini, gosip akan terus berjalan tanpa henti. Jam istirahat tiba dan Aileen kembali mendatangi ruangan Ibu Feli. Dia tidak main-main dengan ucapannya tadi dan sekarang Aileen ingin kembali menegaskan semuanya. Tanpa mengetuk pintu Aileen membuka ruangan itu begitu saja, sudah habis rasa hormatnya pada wanita tersebut. Dan didatangi Aileen secara tiba-tiba seperti ini membuat Feli merasa terkejut, sejak tadi dia sudah was-was bahwa Pak Alan akan kembali memanggil dan menegurnya. Sebab ternyata hubungan Aileen dan Pak Alan memang sengaja dirahasiakan. Lalu dengan gamblangnya dia mengatakan telah mengetahui hubungan tersebut. Kini Feli benar-benar takut jika dia tiba-tiba dipecat, sementara Feli memiliki banyak kreditan yang harus dia bayar tiap bulan. Aku ingin pergi ke ruangan kekasihku, ayo antar agar karyawan lain tidak ada yang curiga dengan hubungan kami, ucap Aileen, bicara dengan nada dingin dan penuh perintah. Sangat mengerikan jika dia sudah belak-belakan seperti ini, karena membuat Feli makin tak berdaya. Aku akan tunjukkan secara langsung padamu bagaimana hubunganku dengan Tuan Alan, kata Aileen lagi tanpa takut sedikit pun, justru dia ingin membuat Feli takut.
Aileen, sepertinya kamu salah paham. Aku tidak bermaksud. Tidak usah banyak bicara, kita pergi sekarang juga, potong Aileen, terlalu muak telinganya mendengar ucapan Feli. Hubungan profesional mereka telah hancur dan kini Aileen tak ingin tunduk hormat lagi. Setelah mengatakan hal itu Aileen bahkan keluar lebih dulu, membuat Feli gelagapan sendiri dan dengan cepat coba menyusul. Dalam hatinya juga penasaran, benarkah Aileen akan menunjukkan secara langsung bagaimana hubungannya dengan Tuan Alan. Penasaran juga apa yang akan dilakukan oleh Tuan Alan jika dia mengetahui hubungan ini, mungkinkah Tuan Alan tidak akan mengakui karena merasa malu. Entahlah, pikiran Feli juga berkecamuk. Mereka berdua menuju ruangan Tuan Alan bersama, tentu tak ada yang curiga tentang hal itu, beberapa karyawan yang melihat bahkan tidak peduli karena saking biasanya hal seperti ini terjadi. Para bawahan yang ingin menemui atasannya. Tiba di depan ruangan sang CEO, Aileen juga langsung masuk begitu saja. Sebab beberapa waktu lalu pun dia sudah saling bertukar kabar dengan sang kekasih, bahwa dia akan datang ke sini. Namun sikap Aileen yang menyelonong seperti itu membuat Feli mendelik, jika dia tak akan pernah berani melakukannya. Sayang, panggil Aileen langsung setelah masuk dan pintu ditutup oleh Feli. Bukan hanya Feli yang terkejut dengan panggilan tersebut, bahkan Alan pun sama terkejutnya. Pertama, Aileen jarang sekali memanggilnya sayang secara langsung seperti ini. Bisanya Aileen hanya berani memanggilnya sayang di pesan. Dan kedua tiba-tiba Aileen datang bersama Feli, namun gadisnya itu santai sekali memanggilnya sayang, padahal selama ini Aileen yang paling semangat untuk menyembunyikan tentang status secara mereka. Ibu Feli sudah tahu tentang hubungan kita, jadi aku ingin sayang katakan padanya agar tetap merahasiakan kebenaran ini, ucap Aileen, dia berdiri di samping Alan yang masih duduk di kursi kerjanya. Aileen bahkan memeluk dan bergelayut manja di pundak sang CEO. Sumpah, Feli sampai ingin pingsan saat melihat pemandangan ini semua secara langsung. Aileen benar-benar membuatnya tak berkutik. Kaki Feli seketika terasa lemah. Oh jadi kamu sudah tahu, bagaimana caramu bisa tahu? Tanya Alan pada Feli, bicara pelan namun terdengar begitu mengerikan di telinga Feli. Jika Aileen sudah bersikap seperti ini Alan tahu bahwa Aileen pasti merasa kesal dengan Feli. Sikap manja seperti yang pernah Aileen tunjukkan saat menghadapi Ivana. Lama menghabiskan waktu bersama Aileen membuat Alan bisa memahami sang kekasih. Maafkan saya Tuan, saya tidak sengaja melihat Anda dan Aileen bersama. Saya benar-benar minta maaf, mohon Feli, dia menundukkan kepalanya dalam sekali, tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan sang CEO dan kekasihnya. Aileen masih belum ingin mengungkapkan hubungan kami, jadi kamu juga harus merahasiakannya. Baik Tuan, akan saya lakukan. Keluarlah. Baik, terima kasih Tuan, saya permisi, balas Feli, dengan tubuh yang gemetar dia meninggalkan ruangan tersebut. Menutup pintu dan kemudian menghembuskan nafas lega. Apa yang terjadi? Tuan Alan marah. Tanya sang sekretaris, yang mejanya berada di samping ruang CEO. Aduh, aku ingin pingsan, mataku gelap, jawab Feli, dia tak akan berani mengusik Aileen lagi. Aileen secara perlahan melepaskan pelukannya ketika ibu Feli telah keluar, tapi sayangnya Alan tidak benar-benar melepaskan, dia justru menarik Aileen sampai jatuh di atas pangkuannya. Pak, pintunya tidak dikunci, bagaimana jika ada yang masuk? Ucap Aileen, langsung gelagapan sendiri. Bahkan berulang kali melihat ke arah pintu lalu menatap wajah sang kekasih. Tidak akan ada yang berani langsung masuk ke ruangan kecuali kamu, balas Alan, semua karyawan dan bahkan tamu pasti akan mengetuk pintu lebih dulu, harus menghadapi sekretarisnya lebih dulu sebagai penjaga di luar sana. Iya sih, tapi kan. Apa Feli membuatmu kesal? Tanya Alan, sampai memotong ucapan sang kekasih. Mendengar pertanyaan itu, Aileen langsung menghela nafas dengan berat. Ingin menutupi semuanya tapi raut wajahnya tidak bisa bohong. Aku sempat kesal. Tapi ya sudahlah, balas Aileen. Bagaimana dia bisa tahu tentang hubungan kita?
Dan setelah dia mengetahui semuanya apa dia menegurmu? Tebak Alan. Mau tidak mau Aileen akhirnya menceritakan semuanya tapi dia melewati kata mainan Tuan Alan. Aileen hanya menjelaskan bahwa Ibu Feli menuduhnya mengadu tentang survei kemarin. Karena merasa kesal dituduh seperti itu jadi sekarang Aileen tunjukkan secara nyata bagaimana hubungan mereka. Di saat Aileen bercerita, Alan berulang kali mengelus puncak kepala sang kekasih, berulang kali pula membelai wajahnya. Dengan kejadian ini bukankah lebih baik jika kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi? Tanya Alan kemudian, mengajukan pertanyaan ketika Aileen sudah selesai bercerita. Tidak mau, aku masih belum siap, jawab Aileen dengan bibir mencebik. Kenapa? Tidak tahu, hanya belum siap saja, balas Aileen. Mungkin dia hanya merasa malu untuk mengakui semuanya di hadapan umum. Selama ini Aileen selalu menggaung-gaungkan pada semua orang bahwa dia sangat membenci Pak Alan. Bukan hanya pada teman-temannya tapi juga pada seluruh keluarganya. Aileen juga berulang kali mengatakan pada kedua orang tuanya bahwa dia belum ingin memiliki kekasih, masih ingin fokus dengan karirnya lebih dulu. Jadi baginya untuk mengakui hubungan ini bukanlah hal yang mudah. Dia butuh waktu yang tepat. Setidaknya Aileen harus menunjukkan diri lebih dulu pada kedua orang tuanya bagaimana kemampuan dia. Sekarang sudah berjalan 6 bulan dia menjadi karyawan kontrak di sini, hanya butuh 6 bulan lagi sampai akhirnya dia akan masuk ke perusahaan keluarganya sendiri. Setelah benar-benar menunjukkan kemampuan diri dalam dunia bisnis barulah Aileen memiliki kepercayaan diri untuk memperkenalkan kekasihnya. Jangan lupa bahwa Aileen adalah seorang wanita yang perfeksionis. Dan Alan selalu coba mengerti, dia tidak ingin Aileen merasa terkekang saat menjalin hubungan dengannya. Sejak awal Alan pula yang selalu mengatakan bahwa dia belum siap untuk memiliki kekasih, apalagi menikah. Ya sudah, kalau begitu tidak perlu lagi merasa kesal Feli. Sekarang dia tidak akan berani mengganggumu lagi, kata Alan. Aileen kemudian bergerak untuk memeluk lebih dulu, mendekap erat dan Alan membalasnya. Di saat sedang merasa gundah seperti ini hanyalah pelukan sang dosen yang dia butuhkan. Alan juga berulang kali menciumi pundak Aileen yang berada di hadapannya. Perhatian mereka teralihkan ketika mendengar suara ponsel bergetar di atas meja. Dengan cepat Aileen melerai pelukannya, tapi saat dia hendak berdiri Alan dengan cepat pula menahan. Alan masih ingat sang kekasih duduk di atas pangkuannya, posisi seperti ini membuatnya merasa nyaman. Dan ternyata ponsel yang bergetar itu merupakan panggilan masuk dari Mama Berta. Tanpa pikir panjang Alan langsung menjawab panggilan tersebut. Halo Al, apa kamu sedang sibuk nak? Tanya Mama Berta. Sudah lebih dari 1 minggu Alan tidak pulang ke rumah karena itulah dia merasa rindu dan memutuskan untuk menghubungi. Karena biasanya tiap akhir pekan Alan akan pulang, tapi minggu kemarin Alan tidak pulang. Sementara Mama Berta sudah tidak memiliki kartu akses lagi untuk langsung datang ke apartemen sang anak. Ingin meminta password apartemennya pun jadi sungkan, karena waktu itu sudah lancang memberikan kartu aksesnya kepada Ivana. Tidak, aku sedang bersama dengan Aileen, jujur Alan. Aileen yang namanya disebut sampai kaget sendiri. Tidak seharusnya sang dosen belak-belakan seperti itu. Cukup jawab saja sedang berada di kantor. Apa boleh Mama bicara dengan Aileen? Tanya Mama Berta. Mau bicara apa? Katakan langsung saja padaku. Pulanglah ke rumah, ajak Aileen sekaligus. Minggu kemarin kamu sudah tidak pulang, jelas Mama Berta kemudian. Nanti aku akan pulang, jawab Alan. Baiklah, Mama akan tunggu kamu nak, balas Mama Berta, yang kini suaranya terdengar lebih antusias daripada tadi. Setelah pembicaraan itu telepon pun terputus dan Aileen langsung mencerca sang kekasih dengan banyak pertanyaan. Apa kata Tante Berta? Beliau ingin Bapak pulang. Tanya Aileen. Iya, Mama juga aku mengajakmu untuk datang. Mau tidak? Tanya Alan. Aileen langsung mencebikkan bibirnya saat mendengar hal itu. Setelah Oma Hazel meninggal rasanya jadi begitu sungkan untuk datang ke sana. Sebab tak bisa dipungkiri terkadang Aileen juga merasa bersalah pada Oma Hazel.
Karena jika tidak ada dia di dalam kehidupan Pak Alan, mungkin saja pria di hadapannya ini telah menikah demi memenuhi keinginan terakhir Oma Hazel. Apalagi sekarang pun Aileen masih juga belum siap untuk menikah, rasanya Aileen hanya akan datang ke sana setelah dia dan Pak Alan sepakat untuk menikah. Tidak mau. Tanya Alan lagi, ingin memperjelas jawaban sang kekasih. Meskipun dari raut wajah Aileen dia sudah bisa mengetahui apa jawabannya, yaitu Aileen belum siap untuk datang ke rumah. Jika aku menjawab tidak mau Bapak marah atau tidak? Tanya Aileen, sedikit ragu saat menjawab seperti ini. Tergantung. Tergantung apa? Tanya Aileen dengan cepat, sang kekasih malah membuat tebak-tebakan dan kesepakatan seperti ini. Tergantung bagaimana caramu untuk membuatku tidak marah, balas Alan, dia tersenyum miring setelah mengucapkan kalimat penuh godaan tersebut. Aileen yang tahu kemana arah pembicaraan sang kekasih langsung memukul dada Pak Alan. Apalagi alasannya jika bukan minta dicium. Tapi dengan perlahan Aileen benar-benar menuruti keinginan sang dosen, karena Aileen duduk di atas pangkuan Pak Alan jadi posisinya lebih tinggi. Sudah aku keluar, balas Aileen, dia turun dari atas pangkuan sang dosen dan segera berlari keluar, meninggalkan ruangan tersebut dengan tubuh yang merinding. Besar sekali. Batin Aileen makin bergidik ngeri.